Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi dengan saya Pendeta Joko Sugiarto. Saya percaya Anda dan saya telah diberkati dan mendapatkan kasih karunia dari Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keadaan kami masing-masing saat ini, dan saat ini juga kami ingin belajar dari firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama membahas tentang berjuang untuk orang yang belum dikenal. Bagaimana bisa seseorang berjuang untuk mereka yang belum dikenalnya? Apakah perjuangannya bisa sungguh-sungguh dan mengenai sasaran? Rasa-rasanya kok sulit ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dalam Kolose 2 ayat 1, ia berkata demikian, "Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untukmu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi." Paulus memang belum pernah mengunjungi jemaat di Kolose, Laodikia, dan Hierapolis. Bahkan gereja di 3 kota ini juga bukan didirikan oleh Paulus, melainkan oleh Epafras, Kolose 1 ayat 7. Tapi tak bisa disangkal bahwa berdirinya gereja di 3 kota itu sebenarnya atas pengarahan dan gagasan Paulus sendiri. Mereka tidak pernah berjumpa dengan Paulus secara fisik. Juga sebaliknya, Paulus tidak pernah berjumpa dengan mereka. Tapi mereka bisa saling terikat hatinya. Paulus memang belum pernah melihat dan bertatap muka. Tapi Paulus sangat mengasihi dan memperhatikan mereka. Itu sebabnya ia bisa mengalami perjuangan yang berat bagi mereka. Perjuangan macam apa sih yang disebut berat itu? Pertama, Paulus berjuang melalui surat yang dikirimkan ke jemaat Kolose. Dengan susah payah ia berjuang menulis surat kepada jemaat Kolose sebab ia sedang berada di dalam penjara. Dengan segala keterbatasan fasilitas yang diperlukan untuk menulis surat. Walau ia tidak dapat menjumpai secara langsung jemaat di Kolose, tapi ia tetap ingin hadir di tengah mereka untuk mengobarkan semangat iman, mengobarkan kesetiaan, dan mengajak untuk bertekun mengikut Yesus. Walau itu cuma melalui surat. Tapi surat yang ditulis dengan susah payah dari penjara, yang ditulis dengan hati dan dengan kesungguhan iman, merupakan surat yang sangat berbobot. Di surat itu, Paulus menuliskan panjang lebar tentang Yesus, yang adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Kolose 1 ayat 15 dan 19. Surat itu bukan hanya lembaran kertas, saudara, tapi surat itu merupakan suara dan jeritan hati serta pengajaran Paulus yang penuh kasih kepada jemaat Kolose. Surat itu menjadi pengganti kehadirannya dan menjadi pengganti suara Paulus, sehingga jemaat Kolose
menerimanya dengan penuh sukacita, seolah menerima Paulus sendiri yang hadir di depannya. Lewat surat ini, jemaat Kolose belajar mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kedua, Paulus berjuang lewat doa. Paulus sungguh-sungguh berdoa bagi mereka agar ajaran sesat tentang roh-roh tidak mengacaukan iman mereka, supaya mereka tidak kehilangan kebebasan dalam Yesus. Ajaran sesat itu yang menyesatkan jemaat di Kolose mengajarkan mereka demikian. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Anda bisa baca di Kolose 2 ayat 21. Paulus memang sedang terkurung dalam penjara, tapi dinding-dinding penjara yang kokoh tidak dapat membendung doanya kepada Allah. Kekuatan doa tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Kita memang bisa dipisahkan oleh waktu, oleh jarak, oleh politik, oleh dinding-dinding pemisah lainnya dengan orang yang mau kita tolong atau dengan orang yang kita cintai. Tapi janganlah putus asa, sebab masih ada jalan untuk menolong mereka, yaitu lewat sebuah doa. Ketiga, Paulus berjuang melalui teladan hidup sebagai orang beriman. Dia sadar bila ia berhadapan dengan pengadilan Nero nanti, ia pasti akan dijatuhi hukuman mati. Sebenarnya ia masih bisa lolos bila ia mau mengingkari Yesus sebagai Tuhannya demi keselamatan dirinya. Tapi ingat, jika Paulus berbuat seperti itu, mengingkari Yesus, maka jemaat-jemaat yang sudah berdiri di banyak kota akan kecewa. Mereka akan meninggalkan Yesus dan lenyaplah iman Kristen dari gereja dan dari dunia ini. Paulus terus bertahan dalam imannya sekalipun dia di penjara dan akan dihukum mati. Ia memakai hidupnya, bahkan akhir hidupnya, untuk tetap beriman kepada Yesus. Paulus sadar sebagai pemimpin dan bapak rohani bagi semua jemaat, ia dapat meneguhkan iman, tapi juga dapat menghancurkan iman mereka. Ia memilih hidupnya dan akhir kehidupannya bisa menjadi bukti dan saksi imannya kepada Yesus, sehingga dia bertahan sampai akhir. Demikianlah perjuangan Paulus. Ia sungguh-sungguh berjuang bagi orang yang belum pernah dijumpainya. Ia sungguh-sungguh berjuang bagi orang yang dia belum pernah berjumpa secara fisik. Perjuangannya tidak pernah untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Yesus dan untuk meneguhkan iman seluruh jemaat. Maukah dan beranikah kita meniru teladan perjuangan Paulus, baik bagi keluarga maupun bagi siapa saja, demi kemuliaan namanya? Berjuanglah dan jangan gentar. Amin.